adalah buyut saya, Ibu Siti Zahra Gunawan, istri dari Romo Gunawan, salah satu aktivis syarikat Islam. Nah, berawalnya berdiri itu karena ibu-ibu tersebut merasa banyak anak-anak terlantar di sekitar kita. Jadi akhirnya buyut saya pada saat itu mencetuskan untuk membuat yayasan. Dan akhirnya setelah diresmikan yayasannya tahun 32 baru didirikan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua Ibu, yaitu apa perubahan terbesar yang terjadi dalam perjalanan sejarah yayasan ini, misalnya dari perubahan tempat awal, struktur organisasi, atau jumlah anak asuhnya? Oke, kalau dari awalnya panti kami tuh yayasannya dan panti ada di jalan, kalau sekarang di Kuitang. Saya sempat lihat tadi, sekarang jadi tempat cuci mobil. Oke, ada lagi di jalan. Nah, dari tahun 31 sampai tahun 32 lah tepatnya kalau panti kan, sampai tahun 36 kami tinggal di situ, buyut saya. Dan setelah itu tahun 36 pindah ke daerah Queenie, Stovia. Jadi kalau sekarang ada Museum Kebangkitan, nah itu di dekat situ. Sampai tahun 42. Nah, buyut saya pindah ke gedung ini yang sekarang di Jalan Keramat Raya nomor 11. Itu bukan karena sesuatu yang mau pindah, tapi quote and quote dipaksa pindah sama Jepang. Jadi bukan dipaksa gimana ya, itu terguling. Jadi karena pada saat tahun 42 Jepang masuk, area Queenie dan sekitarnya itu adalah area ini Jepang lah. Jadi semua tentara Jepang ada di situ. Semua, jadi mereka mau area itu clear dari yang non Jepang. Jadi yayasan dan panti kami ada di daerah situ, sama mereka dibantu dicarikan gedung dan dapatlah ini di sini. Itu karena mungkin waktu itu pihak Jepang juga memikirkan bagaimana cara memindahkan sekian puluh anak, bahkan 100 anak pada saat itu. Itu sampai tahun 42 dan sampai saat ini kami masih bertahan di sini. Kalau mengenai struktur organisasi, dulunya organisasi ini terdiri dari bukan keluarga. Ya, jadi makanya saya bilang tadi kumpulan ibu-ibu dari syarikat sejarah. Tapi semenjak awal 90-an mulai berubah strukturnya, mungkin karena kesibukan masing-masing, sampai akhirnya yang ada sekarang lebih banyak adalah turunan dari Siti Zahra Gunawan. Dan kebetulan saya generasi keempat dari Ibu Siti Zahra Gunawan. Terus kalau jumlah anak, jujur makin dulu banyak sekali. Mungkin karena dulu nggak pakai asesmen ya, jadi terima aja. Tapi kan makin kesini, makin perubahan aturan. Jadi nggak usah jauh-jauh yang sampai ke tahun 40-an. Dari 2 tahun lalu ke tahun lalu sampai sekarang, itu kami mengalami penurunan jumlah anak asuh. Bukan yang meningkat, tapi malah menurun karena adanya peraturan dan juga mungkin bersyukurnya di daerah mungkin lebih orang tuanya lebih bisa memelihara anak-anaknya gitu ya. Jadi anaknya tidak dipekerjakan sejak dini gitu. Karena biasanya kan anak-anak itu berasal dari kampung yang salah satu kerabatnya pernah kerja di sini atau apa gitu. Kami suka tanya, ada nggak? Udah jarang. Jadi makanya kalau dibilang jumlah anak sekarang aja di tempat kami itu 38. Itu boleh dibilang merosot banget dari tahun lalu itu sekitar 50.000. Karena memang angkatan yang kemarin yang lulus tahun 2025 ini agak banyak. Kelas 3-nya itu ada 20. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja tokoh pendiri yayasan ini dan apa motivasi mereka dengan mendirikan lembaga yayasan ini, serta tujuan awal mereka dalam yayasan ketika pertama kali berdiri? Mungkin boleh diceritakan lebih detailnya lagi. Ini nih yang saya lupa namanya. Kalau yang saya tahu pasti buyut saya, Siti Zahra Gunawan, ada Ibu Siti Bajenet, terus Sukartiah Suja, Romo Gunawan sendiri. Jadi ada 5 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya sebagai pendukung istrinya melakukan kegiatan ini. Kalau motivasinya seperti saya bilang lebih karena concern terhadap kondisi yang ada pada saat itu, pada tahun 31-32. Karena pada saat itu masih penjajahan Belanda, jadi mayoritas panti asuhan yang ada di sekitar sini adalah
non muslim. Tuh ya, jadi salah satunya itu sebenarnya karena banyak anak terlantar itu kan lebih mereka merujuk ke ibu ya, jadi mungkin itu juga karena ini ibu-ibu, jadi akhirnya ibu-ibu ini juga yang berinisiatif ya untuk punya satu naungan. Dan pada saat itu sih nggak ada tuh istilahnya siapa ketua siapa ini, pokoknya semua bekerja bersama, ngurus anak, kalau terima tamu misalnya, kalau terima donasi, terus bikin apa yang masak, yang harus semua. Kalau yang keempat ya Bu ya, kapan dan bagaimana rumah Yayasan Piatu Muslim ini masuk dalam kategori cagar budaya termasuk proses pengajuan dan penilaiannya? Resminya tahun 2024, resminya Desember 2024. Tapi prosesnya di 2022 atau 2023 gitu ya. Karena yang mengajukan kebetulan namanya sekarang beliau sudah almarhum Bapak Chandrian. Pada awalnya beliau kemari karena lihat kayaknya gedungnya bagus. Beliau yang memasukkan ke gedung arsip. Beliau yang memasukkan data, video, gambar. Jadi kadang kalau bisa ditanya cari di situ, tapi bukan kami yang buat. Waktu udah mulai prosesnya, akhirnya kami disuruh isi setalap, pokoknya sebegitu banyak yang harus diisi. Alhamdulillah selesai, semua proses dimajukan 2023 akhir sepertinya. Terus ada beberapa kali ninjau kemari, terus lihat kondisinya sudah ada yang berubah apa belum, ya Zoom, ya langsung, karena kalau Zoom itu berarti beberapa cagar budaya di kan yang ada di Jakarta, tapi kan ada yang di Banten kalau nggak salah, karena itu semua diajak rembukan sama-sama. Nah, sampai akhirnya 2024 kami terima, itulah akhir Desember, dan plakatnya juga Desember setahun. Antara kita resmi dijadikan cagar budaya. Cagar budayanya sih resmi secara tulisan secara surat itu sih Desember tahun lalu sebenarnya, tapi tadi kita udah sempat info terkait anak-anak yang ada di panti ini, kalau ada 38 gitu kan. Nah, pada masa awal berdirinya yayasan itu spesifiknya ada berapa jumlah anak asuh yang ditampung dan apa aja kategori atau golongan mereka, misalnya kayak apakah mereka dari golongan anak-anak yatim, piatu, atau duafa, atau anak-anak yang memang terlantar? Kalau pada saat itu mungkin lebih concern yang tadi saya bilang, anak terlantar, maksudnya anak-anak yang sekitaran, mungkin mereka ada orang tuanya, mungkin tidak gitu ya. Hanya saya pada saat itu dan teman-temannya mungkin melihat harus ada yang lebih teratur lah anak-anak ini. Nah, kenapa juga disebutnya Rumah Piatu Muslimin? Itu karena menurut buyut saya, satu keluarga kehilangan figur ibu itu sesuatu yang berat. Nah, ibu itu adalah tiang keluarga. Jadi ibu yang mengatur semua gitu, ibu yang memanage semuanya gitu. Ibu nggak ada pasti goyang, ya kan? Makanya akhirnya namanya Rumah Piatu Muslimin, bukan rumah yatim. Pada saat itu laki perempuan diterima, yatim piatu, jadi ada yang yatim piatu, ada yang yatim aja, ada yang piatu. Kalau sekarang malah cenderung lebih banyak yang disfungsi sosial keluarga. Jadi maksudnya disfungsi sosial keluarga, ada bapak, ada ibu, tapi fungsi mereka tidak bisa sebagai bapak dan ibu, gitu, sebagai orang tua. Malah kadang dirawat sama neneknya. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang masalah ekonomi, ada yang masalah ekonomi gitu ya, ada yang masalah keluarga rentang, itu semua salah satunya dari disfungsi sosial keluarga. Jadi kami ada anak di sini, ada anak yatim piatu dan disfungsi sosial keluarga. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan golongan anak asuh yang ditampung saat awal berdirinya yayasan dengan yayasan saat ini? Mungkin bedanya kalau dulu tidak ada asesmen awal-awal, mungkin tahun 31-32, buyut saya lebih fokus mensejahterakan anak ini, lebih ke yang penting makannya lengkap, pakaiannya lengkap. Mungkin kalau pendidikan seadanya tapi ada gitu, karena kan biasanya anak terlantar itu
nggak ada pendidikan gitu ya, mungkin makannya juga belum tentu 3 kali sehari gitu ya. Jadi pada saat itu Buyut dan teman-teman Buyut saya itu lebih concern di situ. Kalau sekarang mungkin karena sudah banyak juga yayasan dan panti-panti di seluruh Indonesia, tapi juga dengan aturan-aturan yang ada dari pemerintah yang sekarang, jadi semua kan harus pakai asesmen. Sebenarnya nggak dari yang sekarang sih, mungkin sejak 20 tahun lalu lah semua kalau masuk panti itu harus di asesmen dulu. Jadi kita nggak bisa terima langsung gitu. Jadi harus ada kunjungan paling tidak 2 kali ke calon anak asuh. Karena kan di panti kami itu anak asuh dari umur 6 tahun lah, 7 tahun kelas 1 SD sampai 18 tahun. Setelah lulus SMA kami kembalikan ke keluarga. Itu juga kenapa asesmen itu dilakukan, karena harus ada penjamin kalau ada apa-apa dikembalikan ke siapa. Termasuk di dalam masa perjalanan anak itu diasuh di tempat kami, kalau memang kejadiannya adalah anak itu nakal atau bermasalah di sekolah sampai dikeluarkan dari sekolahnya, itu otomatis dari kami pun putus gitu. Jadi kami kembalikan ke keluarga, karena menurut kami ikatan yang ada di sini adalah anak itu harus berpendidikan. Oke, Ibunya udah jelasin secara detail dari awal berdirinya sampai gimana Yayasan Rumah Piatu Muslimin ini sekarang. Mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah bersedia kami wawancara untuk memenuhi tugas akhir sejarah tulisan kami gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat informasi lebih lengkap lagi dari wawancara kita, dan semoga Yayasan Rumah Piatu Muslimin ini bisa lebih sukses, lebih besar namanya. Gitu ya, segitu aja wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.